Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Hyundai Ioniq 5 atau Ioniq 5 dan ini tipenya yang kami akan ulas singkat ini adalah Signature Range. Jadi memang banyak sekali tipe-tipe dari Hyundai Ioniq 5 dan salah satunya yang kita akan review atau ulas singkat ini adalah tipe Signature Range. Dan ini tepatnya Anda bisa dapatkan Hyundai Ioniq 5 ini di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan semuanya nanti harganya, kontak daripada marketingnya Anda bisa klik aja di deskripsi ya. Kita langsung aja coba ulas singkat dari tampak depan seperti ini tampilannya. Kalau sekilas nggak kelihatan bahwa dia itu adalah mobil listrik. Ini dari tampak depan, kita coba lihat dari tampak samping. Tuh, ini mobil termasuk langka ya. Jadi butuh inden beberapa lama, pokoknya lama banget, jadi baru datang. Tuh, kalau kita perhatikan dari tampak samping ya, nggak kelihatan bahwa dia adalah mobil listrik. Sekarang kita lihat dari tampak belakang. Seperti ini tampilannya. Sama sekali tidak akan terlihat bahwa dia adalah mobil listrik. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Apa aja yang bisa digerakkan dengan menggunakan kunci ini? Kunci keles ini kita coba lihat ya. Yang pertama, kita akan coba tekan tombol buka. Ini posisi masih terkunci ketika dibuka. Tekan tombol terbuka, maka spion juga akan terbuka. Diiringi dengan adanya lampu yang menyala, lampu hazard, dan itu berbentuk U. Ini keren banget, U-nya sangat terang banget. Nah, ini dari yang kita coba ya menggunakan kunci ini. Dan kemudian akan diiringi pula dengan adanya handle pintunya yang akan terbuka pula. Kalau kita tutup seperti ini, dia akan terkunci. Coba. Nah, dia juga akan terbuka. Kemudian yang bisa digunakan lagi dengan menggunakan kunci ini, di sini kita bisa perhatikan tempat untuk pengecasan. Tekan, tahan ya, maka akan terbuka. Nah, untuk menutupnya memang tidak bisa lagi menggunakan ini, tapi dengan tekan tombol close. Kelihatan dia ya ala kadarnya, kelihatan sepele, tapi ini berfungsi dengan baik ya. Keren gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari belakang, apa aja yang bisa digunakan lagi dengan kunci ini, kita akan tahan. Dia akan terbuka pintu bagasinya. Nah, memang untuk menutupnya juga tidak bisa menggunakan kunci, tapi ditekan di sini. Sekali sentuhan aja, dia akan tertutup dan pastinya langsung terkunci otomatis. Itu baru dari kuncinya. Masih banyak hal yang akan kita coba ulas singkat. Dari tampak depan kita bisa lihat langsung dari atas, di sini ada kamera radarnya ya. Ini adalah Hyundai Smart Sense. Tidak ada kamera radarnya, yang sering sudah kita ketahui semuanya ya. Ini untuk memang lebih tepatnya di jalan, yaitu jalan tol lah ya. Fitur-fitur ini. Nah, kemudian di sini ada emblem Hyundai yang cukup besar. Walaupun memang emblemnya ini bukan berupa emblem sih, hanya berupa stiker yang menempel di bodi aja. Ini bukan kelihatan banget emblem ya, tapi nggak apa-apa sih. Semuanya kembali kepada selera. Dan di bawahnya ada kamera 360. Dan ini bener-bener kayak digital ya, garis-garis digital yang sama persis dengan lampu belakangnya. Ini coba kita perdetail sedikit. Tuh ada garis-garisnya. Nah, untuk lampunya seperti ini. Cakep banget ya. Dan nanti akan kita coba juga pada saat nyala ya. Nah, di depan ada sensor depan juga ya. 4 titik, 1, 2, 3, 4. Dan ini pada saat mobil ini nyala, maka akan terbuka juga di sini ya. Ini berfungsi angin akan masuk untuk mendinginkan daripada baterai yang ada di dalamnya. Ini dari tampak depan. Nah, untuk daripada depan ini bukan dapur pacu ya, melainkan adalah bagasi. Karena dia motor listriknya itu berada di belakang dan bukan mobil pada umumnya menggunakan engine. Jadi ada bagasinya, dan ternyata bagasinya ini juga ada sedikit detail yang sepele tapi berfungsi dengan oke. Artinya di sini ada lampu pula, sudah LED loh. Jadi kalau malam hari ketika Anda menempatkan barang di sini, dibuka, terang ya, ada lampunya sudah di sini.
Dan detail lainnya dari depan ini kebanyakan adalah komponen elektriknya. Misalkan dari baterai ada di depan, di situ ada kabel-kabel yang dibungkus warna orange, artinya high voltage ya. Kemudian di sini ada relaynya, dan dari sebelah kiri biasa yaitu minyak rem. Ada di sini semuanya, radiator juga ada di sini, minyak radiator. Dan kalau kita perhatikan ini benar-benar rapi banget ya. Ada covernya benar-benar rapi banget pokoknya. Untuk motor listriknya itu berada di belakang sini ya, dari Ioniq 5. Kalau kita perhatikan di sini, ini bagasi, tapi memang bukan pada umumnya. Bagasi di mobil lain yang bukan mobil listrik. Kalau mobil listrik maka bagasi ada di belakang, plus di sini adalah motor listriknya. Memang tidak bisa kita lihat ya, berada di bawah sini dan memang rapi banget untuk dari segi penataannya. Ini masuk dalam kategori rapi ya. Kita coba masukkan sedikit. Nah, di bawah ini juga ada beberapa tool ya. Tuh ada tire mobility kit. Nah, di sini bagasinya. Jadi pada dasarnya sebenarnya motornya itu berada di sini. Nah, ini juga bisa ditempatkan sebagai bagasi pada umumnya ya, karena nanti akan terlipat seperti ini. Jadi rapi. Ini ada yang ganjal, jadi tidak rapi. Kita coba lagi rapikan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Tempat bagasi, dan di sini ada motor listriknya, ada beberapa juga penyimpanan lainnya. Sedangkan untuk detail daripada lampu depannya, ketika mesin nyala, maka kita bisa perhatikan ada DRL-nya yang menyala. DRL-nya berbentuk U ya, U kanan maupun kiri, ini terang banget ya. Kategorinya cukup terang, U, dan ini benar-benar ikonik banget pokoknya. Keren banget, kece banget. Nah, kemudian pada saat lampu utama dinyalakan, DRL-nya sedikit redup. Karena memang untuk lampu utama biar terang. Lampu utamanya itu adalah LED projector, dan nyalanya adalah di sebelah kiri dulu untuk jarak dekat, dan jarak jauh sebelah kanan. Nah, dibarengi pula di sini juga ada nih lampu juga nih, panjang banget dan gede banget. Kelihatannya tadi hanya sebuah hiasan, ternyata ini nyala juga ya. Tuh nyala semuanya. Keren banget tuh dari tampak depan. Kemudian ketika lampu sen dinyalakan, maka DRL-nya akan berganti menjadi sebuah lampu sen warna kuning yang sangat terang, berbentuk masih sama, kami masih berbentuk U. Dan dibarengi pula adanya lampu sen di kaca spion. Ini LED, titiknya juga sangat langka, jarang menggunakan seperti ini ya kompetitor ya. Dan ditambah lagi dibarengi juga karena ada kamera di bawah daripada lampu sen ini, kita bisa perhatikan juga di indikatornya. Nah, di sini juga ada indikator. Ketika sen kanan maka menjadi indikator sen kanan, dan di sini juga ada tampilan ya, ketika di kanan itu ada orang atau enggak. Begitu sebaliknya, begitu sen kiri maka juga sama, akan ada juga di situ tampilannya. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakangnya, ketika lampu mesin nyala, kita bisa perhatikan, kotak ya. Di sini ada kotak LED, kotak lagi. Kanan baik kirinya tuh, kalau kita perhatikan dari tampak belakang dibarengi pula ada strip nih, ada strip nyala, ini juga nyala panjang ya, keren banget. Dan kemudian ketika lampu sen dinyalakan, lampu sen ngambil yang paling bawah ya, tuh ada DRL-nya alias LED ya, LED lebih tepatnya di bawah ini yang diambil. Nah, kemudian pada saat pedal rem diinjak, pedal rem diinjak, dia mengisi di bagian tengah. Dua-duanya, di atasnya juga ada nih tail lamp-nya. Keren banget ini malah. Ini juga sangat jarang ya. Di brand-brand lain juga jarang seperti ini. Nah, untuk bawahnya ini adalah ya istilahnya reflektor aja, tidak nyala. Ada reflektor alias mata kucing. Dari tampak belakang kurang lebih seperti ini untuk detail daripada lampunya. Kalau dari tampak belakang kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita coba detailkan dari atas. Ada antenanya sudah berupa shark fin antena. Kemudian spoilernya juga ada. Ada tail lamp juga sudah LED. Defogger ada, tapi di sini sayangnya belum ada wiper. Sayang banget belum ada wipernya. Di sini ada emblem Hyundai. Kalau logo kan dia benar-benar besar dan agak cowakan. Kalau ini seakan-akan ya hanya sebuah emblem nempel pada bodi. Dan di bawahnya ada tulisannya Ioniq 5 dengan warna putih. Kemudian di sini ada beberapa ya kayak sekelas seperti inilah ya. Kayak model LED partikel-partikel seperti ini ya. Tapi ini tidak menyala ya, yang menyala hanya di sini. Dan ada beberapa yang sudah kita detailkan tadi lampu belakang, dan ada di bawah ini juga menyala warna merah. Di bawahnya ada aksen warna silver ya. Gede, cukup gede tuh. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa perhatikan
Tuh ada kamera mundur. Di sini tempat platnya. Ini cukup besar banget tempat platnya. Sensor parkir ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Mufflernya pasti tidak ada karena dia adalah mobil listrik. Sedangkan untuk detail daripada kaki-kakinya, kalau kita perhatikan ya, dari tampak depan, kaki-kakinya dia menggunakan ring di 19 inci dengan desain peleknya seperti ini ya. Kayak seakan-akan kayak bintang 5 seperti ini. Ringnya di 19 inci ya, cukup gede, cukup besar dengan ban menggunakan Michelin. Untuk pengeremannya dari depan sudah menggunakan cakram ya. Nah dari situ kelihatan ya, itu adalah pengereman sudah menggunakan cakram. Nah untuk detail daripada belakang juga sama, pengeremannya dia menggunakan cakram juga. Semuanya sudah cakram dengan ring sama di ring 19 inci dengan desainnya kurang lebih kayak palang 5 seperti ini. Dan di sini juga ada pastinya logo Hyundai ya, cuman masih dengan adanya stiker. Sebelum kita masuk ke dalam, kita bisa perhatikan di sini ya. Dari door tripnya semuanya full warna black dominan dan ada beberapa memang di sini aksen warna silver dari handle-nya, ada beberapa tombol ya. Nah, untuk yang paling terpenting di sini sudah material soft touch, ini paling terpenting nih. Jadi empuk banget sandaran buat siku kita. Ada beberapa juga ambient light ya. Di sini ambient light dengan warna biru. Kemudian daripada speakernya juga ambient light warna biru dan speakernya pasti sudah Bose itu. Bose. Kemudian di sini ada beberapa aksen. Ini bukan soft touch ya, tapi material kayak model kain-kain gitu, tapi empuk juga. Di sini untuk cup holder. Kurang lebih seperti ini daripada pintunya. Sedangkan dari tampak dalam seperti ini ya tampilannya. Tuh full warna black ya. Tapi memang di atasnya berwarna putih dan kalau kita perhatikan dulu dari kursinya. Sebelum masuk di sini ada kursi sebagai kursi driver. Di sini ada beberapa fitur elektriknya banyak ya, reclining, kemudian naik turun. Ada juga di sini untuk menopang daripada paha juga bisa. Tapi kita bisa mengaksesnya atau menyalakannya terlebih dahulu untuk mesinnya ya. Kita nyalakan mesin dulu supaya bisa digunakan semuanya. Pada saat kita nyalakan mesin, maka kursi secara otomatis akan maju ke depan. Ini menyesuaikan daripada postur kita. Ini keren ya. Jadi kursinya ini tidak kita gerakan, tapi dia akan bergerak sendiri karena dia elektrik. Nah kita coba ada beberapa di sini. Reclining, tuh sudah elektrik. Kemudian ada beberapa lagi. Nah ini untuk menggerakkan dari paha. Ini untuk maju juga ya, maju mundurnya elektrik. Nah ini juga dari paha di sini ya. Nah, kalau Anda mau santai sambil rebahan ini bisa menggunakan ini. Kemudian ini naik turunnya. Keren. Intinya semua fitur di sini sudah elektrik ya. Ini buat punggung di sini. Coba sekarang kita masuk ke dalam, tapi kita coba paskan posisinya dengan kita sebagai pengemudi. Di dalam sini karena memang dia mobil listrik, jadi tidak ada suara yang dihasilkan. Jadi kita mendengar tidak ada suara. Kalau kita perhatikan ada 2 layar yang cukup besar. Yang sebelah kiri diperuntukkan buat media, istilahnya media entertain. Nah untuk di depan ini, sebelah kanan ini digunakan untuk sebagai fungsional operasional daripada unitnya. Misalkan dari sen kanan dan kiri akan juga ada indikator di sini yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Kemudian di sini ada beberapa ya, tombol cruise control juga ada dari setirnya. Untuk setirnya sendiri memang di sini tidak kategori besar, tapi pas banget ya. Sini tombol klakson. Nah dari tampak depan seperti ini ya, tampilan dari instrumen clusternya keren banget lah ya. Keren pokoknya. Kemudian dari depan, dari tampak dari instrumen cluster bisa diakses juga dari sini beberapa menunya. Seperti biasa banyak sekali ya, pastinya trip A, trip B untuk range, istilahnya dari baterai kalau di sini. Lebih tepatnya karena dia tidak menggunakan fuel, maka di sini akan ada keterangan juga untuk jarak tempuhnya. Dan kita bisa perhatikan dari sebelah kanan, sisi kanan ini ada baterainya yang saat ini persentasenya di 99%. Kita bisa cek sampai berapa kilometer, kurang lebih 276 km. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sebelah kiri entertain ya, dan ini sudah pastinya support dengan adanya Apple CarPlay, Android Auto, dan tanpa menggunakan kabel ya. Ini untuk medianya, media sosialnya. Nah, menunya kita bisa akses di sini juga. Nah, banyak sih ya. Kita coba cek ya, setup. Nah, ini ada medianya. Tuh, ada display. Sound bisa diatur juga, general. Intinya memang di sini bisa diatur. Kalau menunya di sini tekan tombol menu, close. Ini menunya ada beberapa, dan ini touchscreen atau tidak kita bisa coba. Touchscreen ya. Nah, ini adalah fungsi daripada salah satu ya kelebihan pula di Ioniq 5 ini. Jadi untuk seatnya ini, kursi daripada passenger maupun driver ini bisa diberikan kenyamanan. Kalau Anda kurang dingin, di bagian punggung Anda ini bisa dingin juga di sini. Kalau mau panas juga bisa menggunakan heaternya. Nah ini panas. Tuh, ini kenyamanan ya. Kali ini untuk berkendara. Jadi 2 display ini fungsionalnya berbeda.
Nah, ini biasa seperti biasa, Bluetooth teleponi semua ada di sini. Ini ada mode berkendara, mode drive mode juga ada. Normal mau eco. Anda bisa gunakan juga di sini. Nah, ini ada pedal shiftnya. Jadi dia adalah memang posisinya ini ya istilahnya matic ya, tapi ada pedal shiftnya juga bisa digunakan di sini. Tuh. Walaupun memang di sini tidak ada buat kecepatan atau speednya, adanya di sini. Tidak di tengah ya, berada di sini. Nah, ini ada pedal shiftnya kalau Anda yang sedikit-sedikit hobi-hobi manual. Tapi dia masuk dalam kategori memang bukan manual, Shiftronic ya. Tuh. Nah, untuk beberapa detail lainnya kita bisa perhatikan di sini ada AC-nya. AC-nya sudah auto climate. Yang paling terpenting itu ya, AC-nya auto climate, dan ini memang tidak semuanya ada tombol fisik. Ya, walaupun tombol fisik tergantung daripada selera suka yang mana, tombol fisik atau tidak. Tapi yang paling terpenting ini adalah responsif. Walaupun dia tidak menggunakan tombol fisik, tapi cukup dalam masuk kategori responsif. Nah, speednya bisa diatur di sini ya. Kurang lebih tampilan AC-nya seperti ini. Engine start top di sini, ini untuk volumenya. Kemudian di sini ada juga partisi-partisi. Dan di sini ada 2 cup holder. Ini sangat luas ya, jadi bisa juga akses ke sana. Di bawahnya juga ada USB. Ada pengecasan ya, 2 pengecasan, satunya USB, satunya pengecasan ya. Dan ini sebenarnya USB bisa juga digunakan untuk pengecasan. Cuman memang fungsinya tidak tepat. Tapi ini bisa. Kemudian kita lihat di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Ini bisa buat naruh handphone kalau Anda mengecas di sini. 2 tempat cup holder. Di bawahnya juga masih ada lagi USB, ini buat pengecasan. Kemudian di sini kita bisa perhatikan juga ada USB lagi pengecasan. Nah, di bawahnya ini adalah wireless charger. Bagi yang support handphonenya bisa taruh di sini aja, wireless chargernya berfungsi otomatis ya. Kemudian di sini juga ada partisi sebenarnya. Kita coba lihat. Nah, ini juga ada partisi buat penyimpanan di bawah daripada sandaran tangan ya. Tuh ada. Ini lebih luas lagi kalau bagian bawah. Oh, gede banget. Nah, kemudian di sebelah sini. Gede banget ya. Ini modelnya bukan yang soft opening, tapi model tarik. Bukan turun ke bawah juga, tapi model tarik. Untuk kisi AC-nya berada di ujung sini ya. Ini kisi AC. Ini hanya tampilan-tampilan, sedikit ada aksen warna silver. Termasuk dalam kategori manis ya. Tuh. Manis sih, nggak kelihatan mobil elektrik ya. Suaranya juga pasti tidak ada. Dan ini ada auto hold. Ini ada parking brake-nya sudah elektrik. Ini untuk leveling daripada lampu depan. Jadi kalau kurang turun tinggal diturunkan, ada auto leveling di sini walaupun masih manual ya. Intinya adalah bisa diatur levelnya untuk lampu depan. Dan untuk di sini ada switch buat lampu depan, ini bisa auto, sudah auto ya. Tuh switchnya udah auto, dan ketika kita menggunakan ini maka akan ada di display juga keterangannya. Dan ini untuk wiper ya, per wiperan dari wiper depan, belakang semua ada di sini. Ini tampilan dari depannya seperti ini. Terus di atas detail lainnya di sini juga ada kaca spion tengah, tapi memang di sini kalau kita perhatikan ya, tuh kaca spionnya berbentuk kayak U gitu ya. Di spion tengahnya, kemudian di sini kalau kita perhatikan juga ada beberapa tombol. Ini fungsinya buat ini ambient light ya. Ini sebenarnya kayak ambient light kayak gitu. Berbentuk U, kurang terang karena buat penerangan buat itu. Nah, ini dia. Ini buat lampu bacanya. Ini sebenarnya hanya mengandalkan sensor ya. Tuh, hanya disentuh aja. Mati. Kita sentuh, dia akan nyala. Jadi tidak berupa tombol fisik. Sentuh aja, cukup sentuh dia akan nyala untuk lampu baca sebenarnya. Dan untuk menyalakan semuanya Anda bisa cukup klik di sini. Maka akan nyala semuanya di lampu bacanya, belakang nyala juga, depan semua nyala. Nah, untuk detail lainnya bagian atas di sini ada kaca. Ada kacanya kanan dan kiri, walaupun memang di sini belum ada lampunya karena lampunya sudah digantikan dengan di sini. Oh, ternyata ada. Ada di sini ternyata untuk kacanya juga, dari di sini ada lampunya juga, tapi memang di sini masih halogen warna kuning. Untuk detail pegangan tangan ada dari sisi penumpang depan, tapi untuk dari sisi kemudi ini belum ada ya. Kurang lebih seperti ini untuk bagian depan. Sekarang kita akan coba ke belakang sebagai penumpang bagaimana rasanya ya. Sebelum kita masuk ke belakang nih, untuk sebagai penumpang ya, kita lihat nih aksesnya sangat luas ya. Luas banget. Door trimnya di sini full warna black, ada ambient light warna biru, dan kemudian di speakernya juga ada ambient light warna biru. Full warna black ya masuk kategorinya, dan paling terpenting di sini adalah soft touch materialnya. Ada beberapa aksen warna silver dari handle-nya, dan ini ada tombol nih. Yang pertama pasti buat jendela, kaca jendela, kemudian di sini ada heaternya tuh. Di kursinya tuh logonya kita bisa perhatikan ya. Ini adalah logo heater. Nah, speednya 1 maupun 2. Keren ya. Kemudian dari kursi kita perhatikan nih. Materialnya kulit. Dan di sini ada elektriknya untuk apa, kita coba ya. Elektriknya untuk maju mundur ya. Ini bisa maju, bisa mundur. Ini sudah elektrik, tapi untuk recliningnya masih manual nih. Ini recliningnya.
Masih manual. Nanti jatuh tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba langsung masuk ya ke dalam. Di samping menggunakan elektrik yang di sini tadi untuk maju mundur, ternyata bisa juga digunakan di sini. Di kursi bagian depan ini, kalau kita perhatikan ada L dan R. Berarti kita posisi duduk di L. Sorry, kita berarti duduk di R ya, bukan L. Kita coba ya. Bisa maju mundur. Tuh. Mundur. Kita coba bisa maju. Dengan menggunakan tuas di sini atau tombol di sini. Kalau yang sebelah kiri, kita perhatikan. Mundur. Maju. Keren ya. Nah, kalau ini yang paling atas adalah untuk memaju mundurkan yang kursi yang ada di sini. Ketika mengganggu kita, maju sono. Maka dia akan maju atau mundur. Kita coba nih. Oh, dia masih mundur. Maju, 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 maju. Ups, yang kurang lebih seperti itu ya. Untuk detail lainnya dari bagian atas, kalau kita perhatikan pegangan tangannya ada sudah auto retract dan ada juga lampunya di sini, lampu bacanya dan warnanya warna putih sudah LED. Kemudian ada headrestnya masing-masing 3 kursi, walaupun memang paling tengah ini agak sedikit pendek, mungkin ini cocoknya dan lebih tepatnya buat anak kecil. Tapi ada satu hal lagi, kalau kita tarik ada armrestnya. Ini bisa digunakan buat cup holder juga. Ini masuk dalam kategori cukup kokoh lah ya. Tuh, keren kan? Dan satu hal lagi kalau kita perhatikan di sini ada panoramic sunroof ya. Kita coba lihat panoramic sunroofnya. Nah, ini masuk dalam kategori panoramic sunroof. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat dari Hyundai Ioniq 5 yang tentunya Anda bisa dapatkan di Hyundai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu waktu. Salam RK Group.